Sekali lagi. Baca firman Tuhan, doa tiap pagi, doa tiap pagi, doa tiap pagi, doa firman Tuhan, doa tiap pagi. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory, glory, haleluya. Tunggu, amin, amin. Saya mengikuti, menambah dari apa yang sudah disampaikan hambanya Pendeta Bapak Sitorus. Masalah timing membaca firman Tuhan Bible itu memang untuk bagi pemula, atau katakanlah yang belum dewasa dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu tingkat kedewasaan kita pengenalan akan Dia, amin. Cuma satu yang katakan amin. Amin. Dia tahu kita masih bayi dalam pengenalan akan Dia walaupun kita sudah punya cucu. Makanya dikatakan buburlah kau makan. Ya, belum bisa dengan makanan yang keras. Itu bagi orang pemula, masih baru mengenal ataupun belum mengenal dia. Perlu ada bantuan masalah agenda. Ya, sekian menit satu hari atau sekian jam satu hari. Tapi percayalah, jika saudara nanti sudah dewasa, yang diberikan oleh Dia sendiri, tidak pakai agenda lagi. Nggak kenal siang, nggak kenal malam. Nggak kenal waktu saat teduh. Saat teduh artinya Anda sendiri. Tapi tatkala Anda membongkar sepeda motor dan sebagainya, Anda merenungkan firman Tuhan juga loh itu pada saat itu bisa. Itulah kedewasaan itu. Jadi tidak terbatas waktu dan keadaan. Kalau sudah dewasa dengan firman Tuhan. Karena Tuhan itu semakin banyak dikasih. Terus-terus tanpa Anda minta, digugah hatimu. Nah, bagi orang yang belum kedewasaan, belum bisa mengalami itu. Itulah namanya yang dibilang Pak Pendeta tadi, Nabi Belon seolah-olah gila. Memang gila Bible kok. Gila dengan ini. Tak kenal waktu, tak kenal keadaan. Tadi saya jadi terlambat oleh karena ini. Ada sharing masalah saya. Karena saya bikin di medsos. Ya, jangan percaya dengan ramalan. Ya, sekalipun memang ramalan, petenung, dan pesihir Tuhan kasih itu kepada seseorang. Amin. Memang ada itu, ada kekuatan itu. Betul. Saya mau buktikan. Tatkala Elohim Bapa di sorga meminta Musa menjadi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa kata Musa? Ini belakangan pernah saya katakan. Tuhan, saya nggak bisa. Saya aja cadel, nggak bisa ngomong saya Tuhan. Pilihlah orang lain. Bangsaku bangsa tegar tengku. Aku tidak model bisa berbicara seperti Daniel Pardede itu. Oh jangan Musa. Kau ada nanti Harun penyambung lidahmu. Kalau kau lidahmu kurang pintar berbicara. Asal kau mau. Suatu ketika jumpalah dia dengan Firaun. Dan semua pejabat Firaun. Kita tahu di sini. Lemparlah tongkatmu itu. Jadi uluk, jadi ular yang sedang-sedang. Datanglah Firaun, kecil kali itu kawan. Kalau model-model kayak gitu, dinosaurus gajah bengkak pun kau bawa ke sini, gak takut kami, bisa kami buat seperti itu. Dipanggillah tukang sihir. Hei, lempar tongkat kalian. Apa yang terjadi? Bukan satu ular, berbagai-bagai ular yang lebih besar daripada ular si Musa. Terus apa kejadiannya? Dimamam dialtub. Dia cop ularnya si pesihirnya Raja Firaun. Jadi saya mau katakan, Firaun sendiri pun tahu bahwa dia tahu pejabat-pejabatnya punya kuasa seperti itu. Jadi jangan Anda tidak mengatakan peramal itu bohong. Peramal juga benar, pesihir benar, petenung benar. Hanya dicucuk jantungmu dengan boneka bisa Anda mati. Benar. Jangan kita salah mengerti. Tinggal saudara mengikut siapa. Idot tong. Apa bahasa India idot tong?
Tinggal Anda ikut siapa. Jadi sekarang banyak gagal fokus. Seolah-olah peramal bohong. Tidak ada. Penyihir bohong. Tidak. Petenung tidak. Ada kuasa kok dikasih Tuhan. Simbolis itu ada kuasanya. Tinggal saudara ikut siapa. Ya, peramal kita adalah peramal yang agung dan lebih berkuasa. Cuma apa? Dengan banyaknya peramal sekarang ini, dengan ahli-ahli sihir dan petenung, kita hanya bisa berdoa saja. Tuhan dalam kuasamu yang luar biasa, Engkau yang menciptakan kuasa itu kepada petenung dengan peramal dan penyihir. Gagalkan itu Tuhan. Sebatas itu kita berdoa. Kita harus jujur. Mintalah biar jangan jauh. Biar jauh daripada tenung sama saudara. Karena petenung nanti membuat anakmu mungkin sakit. Berdoa dalam nama Yesus Masias, Jesus Christ. Batalkan itu semuanya. Kenapa? Babel mengatakan apa? Kutuk tanpa kesalahan tidak akan terjadi. Tidak akan bisa kekuatan sihir dan peramal petenung sama saudara jika memang saudara tidak bersalah. Percayalah. Dan Tuhan akan menjaga Anda seperti Mazmur 121 8 ayat itu. Ya, siang malam dia tidak pernah tidur dan tidak terlelap. Dijaga di topangnya Anda. Dijaga dalam segala kecelakaan, bahkan nyawamu dipelihara. Mazmur 121 8 ayat, enak kali itu. Ya. Jadi tidak pernah orang yang percaya kepada Yesus membantah bahwa peramal, petenung, penyihir tidak punya kuasa. Sekarang ini lagi viral Mbak Yu ya. Ya, di TV kan ada itu dia yang katanya Jokowi akan lengser dalam tahun ini, akan terjadi segala bentuk kecelakaan dan sebagainya. Bagi saya boleh-boleh aja. Bisa, siapa bilang tidak bisa? Tetapi kalau kita percaya dengan kuasa Elohim, Yahweh Bapa di surga, Jehovah, bisa membatalkan itu. Jadi jangan kira bahwa mereka-mereka ini tidak ada kuasa. Itu juga seperti nubuatan, ya, diberikan kepada inilah yang disebut nabi-nabi palsu. Ya, kita jangan menghakimi. Ya, banyak nabi-nabi yang bisa bernubuat, banyak orang-orang yang bisa bernubuat, beramal dan sebagainya, tetapi untuk membinasakan, hanya untuk membinasakan. Jadi saya tidak setuju kalau pemerintah melarang atau menangkap daripada Mbak Yu. Nanti saya akan lawan itu. Apa alasan pemerintah menangkap dia? Kalau kita kacau, ya kamu yang kacau. Kenapa kau takut sama ramalan dia? Ya, Hotman Paris kan berkaut dia, kawan saya itu. Kenapa? Dia suka dia. Ya, kenapa kita jadi heboh gara-gara itu? Tengking dia dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ini kita pakai ya sama ini ya. Jangan kita bilang itu bohong. Enggak bohong, bisa aja betul. Tapi bisa aja lu bohong. Saya tidak katakan itu bohong, bisa aja betul. Tapi kalau ramalan dia memang menghancurkan Indonesia, kita berdoa, amin. Itu aja. Dan saya akan berani bikin di medsos. Jangan coba-coba menanggap Mbak Yu. Itu suka-suka dia. Itulah yang datang sama dia. Iya kan? Dan sering terjadi seperti ramalan dia. Termasuk pesawat yang jatuh. Ya betul, kita jujur. Dia punya kuasa kok. Jauh-jauh hari sudah dibilang akan ada jatuh pesawat. Yang ada warna merahnya sedikit dan birunya agak banyakan. Ya betul. Jadi akan terjadi ramalan-ramalan yang memang bisa betul. Tapi bisa juga salah. Tapi saya percaya dan kita harus percaya itu bisa ditolak oleh pada Tuhan. Itu makanya dikasih itu agar kita memakai iman, saudara-saudaraku. Dibikin itu semua punya kuasa biar kita punya iman.
seperti dari semula ribuan tahun yang lalu. Sudah ada itu. Itulah kasus yang saya bilang itu. Ya, penyihir-penyihir, peramal-peramal daripada kerajaan-kerajaan. Orang Israel terbuang dari Babel sampai Yerusalem hancur. Bahkan dikatakan tidak satu bata pun akan ada di Yerusalem sebegitu. Tidak ada batu bata yang bertindih. Akan kuratakan itu Yerusalem. Gara-gara apa? Semua raja-raja bolak-balik. Raja-raja yang satu memakai peramal-peramal yang salah, petenung-petenung, penyihir-penyihir, dihajar sama Elohim. Ada raja yang takut akan Tuhan, berganti-ganti. Baca di sini. Jadi itu bukan suatu hal yang baru. Maka itu orang Yahudi diserakkan di muka dunia ini. Di semua pelosok dunia ada orang Yahudi. Bahkan di Indonesia ini, bahkan gerejanya pun ada. Saya sering ke sana. Termasuk saya kemarin ke Ambarawa, itu gereja Yahudi. Pakai bendera Israel dan pakai Yahudi. Secara kenegaraan gak bisa ditangkap itu. Mereka tidak menjalankan politik. Mereka menjalankan ibadah karena memang ada di sini. Benderanya orang Yahudi tidak pernah berubah. Ya, dari zaman Abraham sampai ini semua tidak ada pernah berubah. Bintang David. Ya, kita nggak bisa bilang. Jadi saya tidak mengatakan mulai besok kita bikin bendera Israel nggak bisa. Tapi kalau Anda beribadah, tidak salah di gerejanya dikibarkan begini. Dan di situ ada bunyi sangkakala seperti di sini. Di gereja kita nggak ada sangkakala, jangan katakan ibadah mereka salah. Seringkali orang menilai ya. Dan khotbah saya ini pun mungkin di gereja saudara tidak pernah dengar bahwa memang peramal itu betul ada, penyihir ada, petenung ada. Ya, tidak ada yang tidak ada. Tinggal sekarang Anda mau ikut siapa? Olani dotong. Oke. Jangan gini kau kawan, marah Tuhan nanti. Ya, marah Tuhan nanti seolah-olah paksa, ya. Karena gambarmu tadi senyumku kasih nanti sama anak istrimu. Sekarang begini. Ya, saya mau tambahkan sedikit lagi. Tolong kita baca dalam Ulangan sedikit. Ayo. Ini kenapa saya munculkan tadi ini? Ada hubungannya yang disampaikan oleh Bapak ini. Waktu orang sekarang banyak meninggalkan ini. Kebanyakan main game dan termasuk ramalan-ramalan yang sudah disetting dalam media sosial. Di Google Anda buka nanti ramalan Anda bisa. Betul? Ya. Bahkan diramalkan bisa naik tinggi badanmu. Bisa, hebat kali. Dalam tahun ini naik tinggi badanmu bisa itu. Itu ramalan dia. Bisa saja terjadi. Secara kedokteran gak tambah, tapi bisa saja terjadi. Kita jangan salahkan peramal itu. Ya. Tapi sekali lagi sekarang ini zaman peramal oleh karena orang susah sekarang ini. Meramal nasib. Macam mana nasib. Dan sering saya lihat itu ada kebanyakan ibu-ibu pakai kartu. Pakai kartu. Bisa dilihatnya katanya, ketawa dia, kenapa? Oh gini Pak, saya tahu nanti malam minggu besok yang datang ini si Polan, bukan yang ini. Dia tahu. Iya, tahu kau. Iya Pak, seringkali betul. Buka lagi kocoknya kartu gini. Kartu apa itu? Joker itu. Hebat kali dia. Oh, hari ini saya nggak dapat, tapi besok dapat. Lusa nggak dapat. Tahu dia. Kocok lagi. Habis waktunya siang dan malam untuk ini. Saya tidak katakan itu salah, bisa punya kuasa. Amin. Tetapi ada ahli ramal yang luar biasa yang tidak bisa terkalahkan. Itu yang saya mau saudara-saudara ikuti. Tadi pagi saya terlambat gara-gara itu juga. Karena saya share. Ada yang tanya sama saya jawab. Itu dari Jambi. Ya Tuhan, saya mau berangkat ini. Terus saya jawab, ada telepon, ada ini. Itu salah satu. Jadi kebetulan tadi, bukan kebetulan ya, saya nggak pakai kebetulan. Antena saya dengan antena Bapak ini sejalan. Berbicara masalah waktu. Pakai waktumu kepada peramal yang luar biasa. Jangan pakai peramal-peramal ya dunia ini. Bukan palsu, memang asli peramal dia. Tapi dia punya kuasa sangat terbatas. Sangat terbatas. Dia tidak tahu, dia mati. Pernah ada pertanyaan di medsos saya baca itu. Kalau begitu kau tahu kapan matimu? Aku nggak tahu, coba. Dia meramal orang tahu. Tapi dia mati tidak tahu. Di situ aja sudah punya kelemahan.
Tidak seorang pun tahu hari kematian dia. Coba, jadi terbatas. Tapi kalau Tuhan kasih Anda, kau besok mati tahu, baca di sini. Tahu, itu roh mengatakan kau akan mati di sini, tetapi dia minta kalau bisa Tuhan jangan sekarang aku mati. Kasihlah aku waktu diperpanjang lagi. Karena banyak tugas diperpanjang. Itulah ahli peramal kita yang luar biasa, yang dia kasih tahu kita kapan mati, tetapi dia perpanjang. Baca di sini. Terlalu lama nanti kalau kita buka gini. Ada di sini kisahnya. Ya. Jadi itu saudara-saudara saya bertamankan, enak kali memang ini HP ini. Segala sesuatu bisa kita cari. Kita lupa nama seseorang bisa, kita lupa rumah dan apa semua cepat. Ya, cepat. Ya, bukan hanya perkalian dan semuanya. Segala berita dunia cepat. Ya, tercover dan apa semua istilah-istilah. Bahkan perdebatan-perdebatan dan firman Tuhan cepat di sini. Ya, penghotbah yang luar biasa. Ya, jauh di sini. Cepat. Tapi orang tidak mempergunakan itu. Ya, lebih banyak dia memakai apa? Seperti dikatakan ini, main game. Belum ada seminggu yang lalu. Kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Saya coba main game. Jujur. Saya coba main game. 2 hari saya terganggu gara-gara itu. Karena penasaran. Penasaran saya terus. Kalah tuh, main terus. Besoknya begitu. Baru saya sadar, Tuhan ampuni saya. Habis waktu saya main gini. Terus banyak lagi yang lawan-lawan saya. Ayo main. Nah ini ketawa dia, biasa main. Terus banyak kali yang ajak saya main itu. Menantang saya. Saya lawan. Ya. Tatkala saya menang, main terus. Ada lagi yang lawan saya. Tatkala saya kalah, ditantang lagi. Terus saya tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah pegang game lagi. Sejak itu saya tidak pegang lagi. Amin. Saya pegang itu lagi. Memang otak kita dipakai untuk berpikir dan apa semua main game. Itu bukan judi. Main. Tetapi itulah Tuhan kasih kepada iblis karunia untuk merusak akan bangsa-bangsa di dunia ini. Karena seperempat makhluk namanya manusia harus hilang sebelum dia datang. Berapa miliar jumlah manusia? Jumlah tertinggi saya tidak tahu kapan itu. Tetapi ini saatnya sudah mulai mati. Orang saleh, orang baik, orang fasik sama dibasmi. Jangan katakan yang mati sekarang orang-orang berdosa, tidak. Tetapi orang berdosa, orang tidak berdosa sama dibasmi sekarang. Tinggal nanti penduduk dunia seperempat tinggal, baru sangkakala itu dibunyi. Datanglah dia. Datang dia, orang yang mati dalam namanya dibangkitkan. Ya, dalam namanya ya. Tetapi orang yang mati yang bukan dalam namanya tetap dalam kubur. Baca di sini dalam Wahyu. Waktu kita habis. Tetapi nanti zaman 1000 tahun yang bangkit itu bersama-sama dengan Elohim, Tuhan kita memerintah. Ya, memerintah. Baru setelah itu orang yang mati di luar dalam nama Yesus dibangkitkan untuk penghakiman mereka. Ini semua ada di sini, bukan kata saya. Ya, jadi sekali lagi, memang dunia ini sekarang dalam kondisi membasmi manusia. Jadi jangan heran di sana sini mati. Ini sudah akhir zaman. Di mana doamu? Makanya minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, khotbah saya kalau nggak salah bertobat. Kalau kita sudah tahu kapan kita bertobat lagi, kapan waktu kita kasih lagi, ini waktunya. Jangan pikirkan lagi kebutuhanmu. Ya, makanya saya bilang terima kasih Tuhan kalau jawaban tentang kebenaran itu saudara dapatkan di sini. Ya, terima kasih Tuhan. Mungkin saudara kalau nggak dipenjarakan di sini, saudara tidak tahu. Ya, jelas. Bisa saja saudara tidak tahu.